Udah ada yang jawab nih. Ayo dong, semangatnya mana semangatnya? Halo teman-teman semuanya, boleh dong di open mic-nya, mau lihat nih suara Wah, kalian. udah ada yang Dengar nih suara kalian. udah ada yang jawab nih, Vi, di komen. Pada pemalu kayaknya, jadi nggak bisa Halo, balas. halo Hamzah, halo Balkis, halo Halo Kusumawati. Safira. Langsung aja kali ya, Al. Boleh, Kayak suara boleh. kita udah kedengeran nih sama teman-teman. Kenalan dulu kali ya enaknya. Kenalin semua teman-teman, kenalin nama aku Hafia. Aku asal dari Tangerang. Boleh sekarang coba Alisa. Oke, Vi. Nah, kalau namaku Alisa Aurelia, aku asalnya dari Jakarta. Nah, sekarang kan kita udah kenalan nih. Oh iya, aku dan Hafia nanti akan nemenin kalian selama 1,5 jam ke depan. Jadi jangan bosen-bosen ya sama kita. Nah, kan kita udah kenalan nih. Sekarang aku pengen dong kenalan sama kalian. Coba yuk komen di kolom chat nama spasi dan asal daerah kalian. Pengen tahu deh, kira-kira tuh yang ikut webinar ID ini udah seluruh Indonesia belum ya? Mau tahu nih, malam ini yang paling jauh dari mana nih? Ada Dija dari Jakarta. Hai Dija. Halo Dija. Halo, Kak. Ada Safira dari Ada Jakarta. Hai Safira. Safira. Wah, dari Lombok nih Ada ada yang dari Cika. Tangsel, deket nih sama aku. Oh iya, Ada deket-deket. dari Semarang, Al, jauh banget. Wah, jauh juga, jauh-jauh. Dari Makassar, Izazi. Arin Semarang, Kudus hadir. Oke, Silviana. Kayak hadir dari Sabang sampai Merauke ya buat malam ini. Luar biasa sekali. Oke deh, nah sebelum kita masuk ke webinar ID Talk Show, nah kita bakal bacain sedikit nih sebuah do and don'ts biar acara ini dapat berjalan dengan lebih lancar. Nah, pertama dari dus-nya dulu. Untuk dus-nya itu adalah teman-teman boleh dipersilakan untuk menyalakan kamera jika tidak berhalangan dan juga menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat. Dan yang ketiga, menggunakan username yang sama ketika mendaftar dan juga mengikuti jalannya acara sampai akhir dengan kondusif. Nah, don'ts-nya juga kalian boleh nih kalau misalnya mau ada yang nanya, nanti langsung aja di kolom chat ya. Dan saat nanti pemateri mau menyampaikan materinya, kalian dimohon banget diperhatiin suaranya, jangan sampai nanti mengganggu Kak Gilma dalam penyampaian materinya. Lanjut yuk Al, sekarang kayaknya kita perkenalkan dulu nih apa sih AIDA Konsultan Indonesia. Jadi teman-teman, AIDA Konsultan Indonesia ini merupakan suatu platform yang bergerak pada bidang HR dan people development. Nah, teman-teman di sini yang belum follow sosmednya AIDA Konsultan Indonesia, boleh banget sekarang cek HP-nya, langsung follow sosmednya AIDA Konsultan Indonesia. Kita itu ada 4 sosmed, yaitu ada Instagram di @aidakonsultan.id, lalu ada Telegramnya AIDA Konsultan Indonesia, lalu ada 2 lagi nih sosmed terbarunya AIDA Konsultan Indonesia, yaitu TikTok dan LinkedIn. TikToknya kita itu aidakonsultan.id sama kayak username IG, dan yang LinkedIn ini AIDA Konsultan Indonesia. Jadi kalian jangan lupa follow semua sosmed kita biar kalian bisa tahu nih perkembangan info-info yang menarik dari AIDA Konsultan Indonesia. Betul banget sih. Untuk teman-teman jangan lupa yang belum follow langsung segera follow dan join Telegram kita, oke? Nah, sekarang aku pengen nyapa kembali nih teman-teman buat menaikkan semangatnya lagi nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di ID Talk sesi ke-13 dengan tema How to Compile Attractive Cover Letter and CV dan Now Various Recruitment Methods bersama Kak Gilman Amri, the one and only pembicara kita pada malam hari ini yang luar biasa sekali. Nah, dan aku juga pengen mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua nih, udah 75 orang yang udah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ID Talk malam ini. Dan tak lupa juga aku pengen ngucapin teman-teman yang udah setia dari ID Talk sesi pertama sampai sesi 13 ini untuk hadir terus. Wah, terima kasih luar biasa sekali kesetiaannya. Oke, nah sekarang aku juga pengen menginformasikan sesuatu yang penting banget bahwa nanti di akhir sesi acara akan ada link feedback yang akan diberikan oleh panitia dan teman-teman dipersilakan untuk mengisinya sebagai prasyarat untuk sertifikat. Benar Begitu banget nih. Jadi teman-teman. teman-teman jangan sampai leave dulu ya, karena nanti habis dokumentasi, tim panitia bakal ngirimin link feedback di chat, dan itu jadi prasyarat kalian buat nanti dapetin sertifikat malam hari ini. Betul banget.
Vi. Nah, sekarang nih ngomongin soal materi hari ini. Wah, ini keren banget sih, Vi. Jadi hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya kita menyusun CV dan cover letter yang menarik biar bisa dilirik sama rekruter. Bener banget, Al. Terus juga nanti Kak Gilman nih bakal jelasin juga tentang metode rekrutmen. Nah, dua hal ini tuh bener-bener dua hal yang berkesinambungan yang penting banget sih buat kita ketahui. Jadi beruntung banget nih teman-teman yang hari ini bisa ikut webinar. Kalian keren banget sih bakal dapat materi dari Kak Gilman. Iya, betul banget, Vi. Nah, sekarang nih, kan kita udah kasih brief nih tentang materi hari ini. Aku pengen nanya deh sama teman-teman sekarang. Kira-kira nih, kalian tuh udah ada gambaran belum sih CV yang baik tuh prasyaratnya harus kayak gimana aja ya? Coba dong, coba komen di kolom chat mengenai gimana sih CV yang bagus tuh kayak apa yang kalian tahu. Atau kalau misalkan pengen langsung open mic, silahkan. Yuk teman-teman coba di chat gambaran kalian aja gitu tentang CV yang baik itu seperti apa sih yang kalian tahu. Kita tunggu ya teman-teman. Iya, ditunggu ya. Oke, sambil teman-teman mungkin lagi ngetik, aku pengen bacain don'ts-nya, rules dari Aidato kali ini bahwa dihimbau untuk tidak mengganggu jalannya acara dan juga diharap untuk menonaktifkan audio ketika MC dan pembicara sedang menyampaikan sesuatu, dan yang terakhir adalah dilarang untuk mengatakan hal yang kurang baik dan menyinggung sara. Ada dari Eka Dewi Fitriana nih, katanya CV yang baik itu yang efektif dan jelas. Bener banget sih. Bener banget. Wah, oke deh. Kalau gitu, ada lagi nih yang mau jawab nggak nih? Apalagi ngetik? Oke, semoga teman-teman mungkin udah punya gambaran sih, aku yakin banget. Karena kalau nggak mungkin tertarik nih untuk ikutin acara ini. Nah, tapi kalau misalkan meskipun punya gambaran, tapi kan kita perlu konfirmasi pemahaman kita lagi. Makanya kita perlu ikut Aidatalk kali ini yang akan diberikan materinya oleh Kak Gilman. Oke deh, langsung aja kita sapa nih, karena kita kebanyakan udah ngoceh kayaknya ya, Vi. Langsung aja kita sapa pembicara yang luar biasa kita kali ini, Kak Gilman Amri. Halo Kak Gilman. Halo Kak Gilman. Halo Alicia, halo Havia. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Kak, sehat. Kak gimana nih Kak? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Boleh ceritain sedikit deh Kak, kesibukan Kakak belakangan ini tuh lagi sibuk apa sih Kak? Kayak biasa lah, sebagai konsultan rekrutmen saya ngebantu klien-klien yang lagi ongoing. Jadi saya bantuin tempatin beberapa posisi yang supervisor, manager, level C seperti itu sih. Saya nyariin, kemudian saya tempatin ke perusahaan yang membutuhkan. Oke, terima kasih Kak Gilman. Wah, luar biasa. Pasti sibuk sekali ya, Kak. Oh iya, sebelum masuk ke sesi materi, aku akan memperkenalkan sebentar nih ke teman-teman semua mengenai latar belakang Kak Gilman. Nah, untuk panitia boleh dipersilakan share resume dari Kak Gilman. Kayaknya lagi loading nih Al. Oke, kita tunggu aja ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung kenalin aja nih Kak Gilman. Jadi Kak Gilman adalah seorang headhunter dan executive search consultant dengan pengalaman 4 tahun di bidang rekrutmen, lulus dari Presiden University pada 2016 dengan jurusan manajemen. Nah, Kak Gilman saat ini bekerja di PT Ayo Kerja Membangun Indonesia sebagai rekrutmen dan business manager. Dan sebelumnya juga pernah di TAP dan JAC Recruitment Indonesia sebagai rekrutmen konsultan. Nah, luar biasa banget sih pembicara kita pada malam hari ini. Bener banget nih teman-teman. Oh ya, aku mau izin untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini, biar kalian ada gambaran nih tentang webinar malam hari ini. Jadi yang pertama kita ada opening, lalu ada pemaparan materi dari Kak Gilman, selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Oh ya, buat teman-teman, nanti kalau misalnya di tengah-tengah pemaparan materi oleh Kak Gilman, kalian ada pertanyaan nih, takutnya kalau misalnya di akhir nulisnya nanti lupa, kalian boleh banget
langsung tulis aja di kolom chat, nanti bakal dipilih sama panitia. Selanjutnya nanti ada sesi dokumentasi, dan yang paling penting di akhir nanti ada sesi nanti panitia kirim link feedback ke kalian untuk kalian isi. Nah, nanti itu di link itu bakal jadi prasyarat kalian buat dapetin sertifikat pada malam hari ini, teman-teman. Jadi jangan lupa dipantengin terus, jangan kemana-mana, jangan langsung live nanti di akhir. Betul banget sih. Selanjutnya, biar kita nggak bertele-tele, sebelum kita mulai materi dari Kak Gilman, ada baiknya kita buka dulu acara malam hari ini dengan membaca doa. Membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Nah, kepada Kak Gilman, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Gilman. Silakan Kak. Thank you so much Alicia dan Hafia. Oke, saya pengen sapa dulu nih teman-teman semua sini. Ada 97 orang, luar biasa loh. Ini hari ini long weekend ya, Jumat malam. Harusnya hari ini pada libur sih semuanya ya, nggak ada kuliah segala macam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam semuanya. Mana? Nah, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, terima kasih banyak nih sebelumnya buat tim ID Consultant ya, tim Hafia, Alicia, Mbak Ina udah ngundang di sini di acara ini ID Talk ini. Jadi pada hari ini saya akan membagikan sedikit lah, kita akan diskusi lah, santai-santai aja lah di sini ya, mengenai, ini judulnya cukup panjang sih ya, How to Deal with Various Recruitment Method and Compile Attractive Cover Letter and Curriculum Vitae ya, CV ya. Jadi intinya adalah kita bakal ngebahas gimana sih, ada apa aja sih recruitment method yang ada di dunia sekarang gitu, dan gimana sih cara menyusun CV dan cover letter yang tepat, yang cepat kalau misalnya kita kirim dan itu bakal dipanggil oleh HR. Nah, saya pengen survei dulu nih, saya pengen kenalan dulu dengan teman-teman semua yang ada di sini, ada 100 orang, wah tepat 100 orang di sini. Ini teman-teman pada masih kuliah atau udah lulus atau fresh graduate? Boleh dong di chat dong di kolom chat. Wah, Khadijah bilang kuliah nih, kuliah. Oke, pada kuliah semua ya, semester 6 udah lulus kuliah, semester akhir kuliah, oke. Final year, asik. Oke, jadi pada kebanyakan ada yang udah lulus, sudah ada yang masih kuliah, udah semester 6 gitu ya, ada yang masih baru juga saya lihat tadi. Jadi teman-teman di sini rata-rata yang masih ini ya, masih very early ya in job searching gitu. Jadi nggak masalah teman-teman. Di sini teman-teman akan melihat bagaimana sih realita di dunia kerja gitu. Karena waktu saya juga masih kuliah bingung banget gimana sih dunia kerja itu, gimana sih cara cari kerja buat CV segala macam. Sebenarnya nggak begitu susah kalau kita tahu gimana caranya. Nah, nanti selama sesi 30 menit ke depan kita akan diskusi. Saya akan membagikan sedikit saja, tapi kita akan lebih banyak diskusi. Kalau ada pertanyaan langsung aja ketik ya di kolom chat ya. Nanti kita akan diskusikan. Oke. Jadi sedikit perkenalan, tadi udah dikenalin juga oleh para MC kita. Jadi saya adalah seorang konsultan rekrutmen. Jadi kalau teman-teman ngelihat misal di Twitter atau di di Instagram, sosial media ataupun dari gitu ya, yang biasanya menghandle kandidat atau menghandle orang job seeker itu adalah HR ya, human resource. Nah, saya agak sedikit beda nih. Kalau pekerjaan saya itu bukan sepenuhnya HR, tapi saya adalah seorang konsultan rekrutmen. Saya orang yang membantu HR untuk mendapatkan talent yang sesuai dengan syaratnya mereka, yang sedang mereka cari gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau apply sebagai konsultan rekrutmen juga bisa gitu kan, itu salah satu jenis pekerjaan juga. Jadi kita di-hire oleh perusahaan untuk mencari orang yang tepat lah, kayak gitu ya. Saya sudah 4 tahun bekerja di bidang ini dan udah di beberapa perusahaan juga gitu kan, perusahaan international consulting recruitment. Kemudian ya sisanya saya juga bantuin cari posisi yang berbagai macam gitu, dari mulai posisi yang staff, IT programmer, bahkan sampai waktu itu pernah shipping captain gitu kan ya, kapten kapal. Pernah juga sering juga tempatin posisi-posisi seperti country manager
dan direktur level C gitu ya. Jadi saya ngebantuin dari awal sampai akhirnya mereka masuk ke dalam perusahaan yang dituju gitu. Jadi hari ini kita akan bahas 3 hal sih sebenarnya. Yang pertama adalah proses melamar kerja itu seperti apa sih bagi teman-teman yang masih kuliah gitu kan. Masih sekarang sibuknya masih ngurus skripsi gitu. Bentar lagi udah menghadapi dunia nyata gitu kan. Sekarang dia juga nyata, tapi nanti believe me it will be more challenging gitu. Bakal lebih seru lah. Kemudian kita akan bahas gimana sih cara proses rekrutmen di dunia sekarang, gimana cara yang udah tradisional, yang udah lama, cara baru dan cara yang smart. Kemudian yang terakhir adalah yang paling ditunggu-tunggu nih biasa sama teman-teman. Cara menyusun CV dan surat pengantar atau cover letter ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi gini, untuk sebagai job seeker, misalnya teman-teman gitu ya, ada di sini ada banyak nih, ada Aisyah gitu. Ada Aisyah mau habis kuliah gitu kan, mau ngelamar kerja gitu kan. Nah, nanti pas ngelamar kerja itu biasanya banyak banget prosesnya. Tapi saya pribadi selama 4 tahun saya bekerja, saya bisa summary dari menjadi tiga bagian. Pertama adalah resume send out gitu ya, atau resume. Yang kedua adalah interview. Ketiga adalah finalization gitu. Jadi sebenarnya banyak banget. Resume ini aja ada 1, 2, 3, 4. Mulai dari nanti Aisyah Dinda Safira ini bakal nyari kan pekerjaan mana yang cocok gitu atau yang pengen di apply. Kemudian buat resume yang sesuai dengan itu, nanti kita akan bahas gimana caranya. Kemudian dikirimkan jam berapa yang lebih bagus gitu. Terus gimana cara buat cover letternya, terus nanti rekruternya akan screening resumenya kan dari ribuan resume gitu. Habis itu kalau misalnya memang itu bagus dan itu cocok gitu ya, akan di shortlist. Kemudian akan di phone interview, ditanya dulu, very brief, sangat singkat phone interviewnya biasanya, tapi ada juga yang lumayan panjang gitu, 30 menit, 40 menit. Kalau misalnya membutuhkan, ada psikotest, setelah itu ada HR interview, setelah itu ada users interview. Users ini saya garis bawahi karena bukan cuma 1, bisa jadi 3, jadi 4. Saya pribadi pernah menghandle orang yang atau perusahaan yang punya 8 kali interview gitu. Tapi posisinya posisi tinggi, posisi level C gitu. Tapi ini bisa ordernya, urutannya bisa berubah-ubah, nggak mesti seperti ini gitu kan. Kemudian ntar kalau udah selesai interview semua, ada reference check lagi. Nanti reference check di sosial media teman-teman, akademik teman-teman, dan lain-lain. Medical check up, salary negotiation gitu kan. Kalau misalnya nanti teman-teman udah mungkin udah berkarir gitu, itu bakal ada tahap salary negotiation, gimana cara menentukan benefit gitu kan, apa yang perlu dinegosiasikan, KPI, employment agreement, dan kalau misalnya teman-teman lagi bekerja, gimana cara membuat resign letter, dan kalau misalnya counter, apa yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya banyak banget. Tapi yang kita akan bahas hari ini, itu adalah tahap yang paling pertama, tahap resume. Nah, cuman teman-teman harus tahu nih, proses melamar kerja itu memang panjang. Tapi memang itu yang dibutuhkan supaya perusahaan bisa mendapatkan talent yang cocok. Bukan hanya bagus, tapi cocok gitu. Kalau misalnya cocok, bisa jadi bagus, tapi udah bagus belum cocok. Oke, kita bahas nomor 1 nih. Nah, jadi ada beberapa metode rekrutmen yang sekarang terjadi di dalam dunia kerja. Kita akan bahas mainstream way dulu nih, cara-cara yang biasa. Nah, biasanya nih teman-teman nih, misalnya di sini Nuryani gitu kan ya. Nuryani nyari kerja gitu kan. Terus pasti Nuryani oke, di satu perusahaan nih, e-commerce yang warna ini gitu kan misalnya ya. Terus Nuryani bakal ngelihat nih, Nuryani langsung open cam. Halo Nuryani. Nuryani langsung ketik gitu kan, company website-nya misalnya www bla bla, terus lihat career tabs-nya gitu kan, terus ngelihat job openings-nya apa gitu. Nah, itu adalah cara-cara yang mainstream dan itu cara yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah job portal. Job portal yang dimaksud di sini adalah misalnya nih Nuryani tadi masuk ke dalam satu company website gitu kan. Tapi mau coba juga nih di perusahaan yang lain gitu. Nah, Nuryani harus lihat satu website atau satu portal yang mempunyai banyak list of companies yang lagi open hiring, yang lagi membuka pekerjaan gitu kan, membuka lowongan. Nah, biasa job portal nih. Misalnya ada yang ini contohnya seperti Jobstreet gitu kan, atau misalnya karir gitu ya, dan banyak lainnya. Itu job portal itu di Indonesia itu ada sekitar minimal tuh ada sekitar 12 gitu. Saya pernah hampir pakai semuanya. Jadi banyak, ini cara yang paling mainstream ya. Nah, tipsnya adalah kalau misalnya teman-teman apply ke sini, cara yang paling mainstream ini, teman-teman unggah resume ya,
atau CV itu yang ATS friendly. Nah, maksudnya apa ATS friendly? Nanti kita akan bahas ya. Tapi secara singkatnya ATS friendly ini yang tidak mempunyai font-font yang tidak standar ya. Misalnya kayak selain Arial, Times New Roman itu biasanya tidak bisa dibaca oleh sistem dari perusahaan. Atau misalnya teman-teman ada mempunyai di dalam CV atau resume ya, mempunyai gambar-gambar yang seharusnya tidak dibutuhkan gitu, atau shapes ya, bentuk-bentuk yang tidak dibutuhkan. Nah, itu ada peluang untuk tidak bisa dibaca oleh ATS gitu. Cara ini. Dan teman-teman harus tahu juga dua metode mainstream ini itu paling banyak juga application-nya. Jadi mungkin misalnya satu perusahaan gitu ya membuka lowongan pekerjaan. Kemudian ada 1.000 orang yang masuk ke sana gitu. Karena memang biasanya orang cara meng-apply kerja seperti itu gitu ya. Jadi kompetisinya luar biasa. Sama tips kedua adalah pastikan keyword penting dan skill berada di resume. Maksudnya apa? Misalnya teman-teman lihat gitu kan di satu perusahaan ini gitu. Terus job vacancy-nya atau lowongan kerjanya adalah seorang sales engineer atau misalnya seorang apa yang gampang ya. Content writer. Sekarang lagi happening ya, content writer. Nah, untuk menjadi seorang content writer pastikan ada skill requirements-nya yang dibutuhkan kan. Pastikan keyword-keyword itu berada juga di resume teman-teman supaya ATS-nya tadi bisa membaca dan bisa mengidentifikasi ini CV-nya atau resumenya Anissa gitu misalnya, itu adalah CV yang cocok. Kemudian bakal di-review, kemudian bakal di-call, phone interview ya. Tapi kalau misalnya saya boleh saran, kalau untuk job portal, bisa upload CV yang lebih lengkap. Nah, nanti kita akan bahas bedanya resume dengan CV apa gitu. Tapi for now, we'll get back to that, tapi kita akan lanjutkan dulu ya. Nah, ini singkat saja, new ways. Tadi mainstream way gitu ya, cara yang banyak banget. Cara yang udah mainstream, yang udah umum, sekarang cara yang baru. Nah, ini nggak cuma hanya ini, tapi ini yang paling populer sekarang. Pertama adalah social media recruitment. Teman-teman pasti tahu lah ya ini, salah satu yang lagi viral 2020 lalu, di bulan pertengahan tahun lalu ya. Jadi, orang ini lagi apply ke satu perusahaan gitu kan ya, tapi yang diminta itu bukan hanya sekedar resume atau CV, tapi video TikTok gitu. Bisa nggak sih buat video 1 menit jelasin why should we hire you? Nah, ini nggak cuma hanya TikTok, teman-teman. Sekarang banyak banget gitu. Bukan hanya TikTok, bisa jadi dari LinkedIn, bisa jadi dari Instagram, bisa jadi dari Twitter, bisa jadi dari berbagai macam hal gitu. Tapi di Indonesia sendiri, real case, kasus nyatanya ini banyak banget, terutama di TikTok. Ada perusahaan-perusahaan gede gitu, perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah mempunyai revenue yang lebih dari 1 triliun, 10 triliun itu ada gitu, yang memakai proses ini. Jadi teman-teman harus mulai tahu dan mulai aware terhadap hal ini. Nah, tipsnya adalah teman-teman harus tahu konteksnya. Maksudnya apa? Ketika nanti berada masuk ke dalam satu metode rekrutmen ini, teman-teman harus tahu, oke, pertanyaan yang diminta apa gitu. Jangan sampai tidak direct gitu. Itu juga nyambung yang kedua. Kalau misalnya ditanya why should we hire you, langsung saja bilang kalau misalnya si case yang ini dia langsung bilang fresh graduate dari IPB, majoring in agribusiness, but also have high interest in communication gitu kan. Terus apalagi nggak usah di mention yang tidak ada relevansinya dengan hal itu. Karena itu bakal mengurangi penilaian, biasa seperti itu. Terus ada alasannya nih, kenapa memakai media tertentu. Ada perbedaan antara memakai TikTok dan LinkedIn. Biasanya kalau di TikTok itu lebih casual, lebih free gitu ya. Kita bisa lebih mengeksplor banyak hal yang lebih luas, lebih kreatif lah bisa dibilangnya. Tapi kalau di LinkedIn juga tetap harus kreatif, tapi kesannya, tone-nya itu lebih profesional. Dia harus tahu juga alasan pakai media seperti apa dan guideline-nya seperti apa gitu. Ini bakal beda-beda. Memakai TikTok, memakai LinkedIn akan beda-beda. Terus balik lagi ya tadi, direct dan nggak bertele-tele, jangan ditanya sesuatu tapi muter-muter dulu kan, baru jawabannya A gitu. Tapi langsung aja jawabannya A, alasannya kenapa. Dan yang paling seru adalah teman-teman kalau misalnya mau stand out dibandingkan yang lain, itu pakai konsep storytelling. Jadi seakan-akan bercerita ya. Tapi balik lagi, nyambung nggak dengan pertanyaan atau konteksnya tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa storytelling, itu akan lebih nancep tuh di mindnya dari rekruter, di pikirannya rekruter. Yang kedua ada video recruitment, teman-teman.
Jadi ada video recruitment itu, jadi perusahaan itu memberikan satu case gitu ya, atau satu pertanyaan gitu, atau beberapa pertanyaan ya. Kemudian pertanyaan itu harus dijawab, tapi bukan di CV atau di form ya, tapi melalui video. Jadi teman-teman nanti misalnya gini, misalnya di sini ada Cika gitu, Cika Aditya gitu kan. Kemudian dia masuk nih ke dalam satu perusahaan. Perusahaan itu mewajibkan seperti ini. Nanti bakal dikasih beberapa pertanyaan, kemudian bakal di schedule nih video takingnya gitu ya. Video take-nya bakal di schedule pas di hari itu dan jam itu. Cika nih harus show up dan harus menjawab langsung direct ke sana. Dan itu videonya tidak dilihat langsung, tidak live, dilihat langsung oleh rekruternya, tapi itu akan di-save dan bakal dijadikan reference untuk apakah kita perlu mengkonsiderasikan Cika atau tidak untuk next prosesnya gitu. Nah, jadi di sini teman-teman harus bisa bangun first impression yang positif gitu. Jadi kalau misalnya perbedaan antara CV atau resume dokumen dengan video, kita bisa lebih enak melihat atau menilai seseorang. Makanya oleh karena itu dari awal juga kita harus bangun first impression yang positif. Ini saya rasa Mbak Ina nih ini nih sering mengajarkan ini juga ya, first impression yang positif dan lain-lain gitu. Kemudian double check internet connection, kamera, lighting, dan microphone. Intinya adalah technicalities-nya. Karena technicalities ini mau nggak mau pasti sangat mempengaruhi. Dan ini bisa mempengaruhi preparation, willingness dari teman-teman. Dan balik lagi ya, berbicara dengan jelas, langsung, dan spesifik. Jangan bertele-tele lagi. Kalau ditanya, kenapa, why should we hire you? Jawab alasannya dengan langsung. Kenapa? Karena saya punya pengalaman di sini, saya interest saya di sini, dan saya bisa membuktikannya dengan cara seperti ini. Gitu. Itu bisa seperti itu, langsung direct. Nah, ada lagi nih teman-teman yang masih kuliah. Ada lagi yang namanya, terutama yang IT ya, ini banyak banget yang IT. Metode yang ketiga adalah gamification, atau membuat satu metode rekrutmen dengan membuat game. Contohnya nih Google. Google dulu pernah buat, bahkan sampai sekarang pernah buat satu kompetisi buat gamification gitu, namanya Code Jam. Jadi seluruh dunia itu dikumpulkan orang-orang yang programming ya, programmer. Di sini ada programmer nggak sih? Coba kita lihat di chat. Kalau ada programmer, coba ini ya, chat ya. Pasti tahu lah harusnya nih Code Jam. Nanti bakal dikasih case, kemudian kita bakal ngebuat sebuah program atau membuat programming language itu ya, membuat program memakai programming language tersebut. Kemudian kalau misalnya menang, itu bakal mendapatkan hadiah 175 juta. Tapi 1.000 orang paling tinggi pun dari seluruh orang yang mengikuti itu, peserta yang mengikuti itu, akan diberikan kesempatan untuk interview di Google langsung. Dan di Indonesia juga ada. Bahkan orang Indonesia pun pernah menang. Ada orang yang umurnya masih 16 tahun, 17 tahun gitu, masih SMK, belum kuliah teman-teman. Tapi dia menang dan dia dapat uang sebesar 175 juta. Kemudian dia mendapatkan langsung final interview di Google Indonesia gitu. Waktu itu. Jadi sekarang apalagi kalau misalnya untuk startup ya, nggak mesti startup tapi IT companies ini semakin banyak yang memakai gamification. Nah, tipsnya adalah cari tahu lebih banyak tentang organizer-nya, siapa yang membuat, apa sih visi misinya gitu, yang dimau apa gitu kan, instruksi dengan jelas, dan jangan sampai takut kalau misalnya ada yang pengen diklarifikasi dari instruksi tersebut. Tadi ada dua ya, awal ada mainstream ways sama ada new ways. Nah, sekarang ada yang namanya smart ways atau smart recruitment nih saya bilang di sini. Yang paling smart itu adalah sebenarnya mau pakai teknologi atau enggak gitu ya, tapi teknologi mengamplify itu adalah networking. Nah, networking ini beda banget dengan teman-teman, dengan yang namanya orang dalam ya. Ini beda banget. Ini harus diklarifikasi dulu nih. Tapi nggak mesti masuk Deddy Corbuzier podcast juga ya. Jadi networking ini adalah gimana cara kita membangun hubungan dengan orang yang mungkin berada di dalam perusahaan. Tapi bukan berarti ketika nanti posisinya terbuka dan kita direkomendasi untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut, kita langsung mendapatkan pekerjaan tersebut. Bukan. Tapi kita adalah orang yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk di-review CV-nya atau di-interview oleh HR atau recruiter di perusahaan tersebut gitu. Jadi bukan semata-mata langsung bisa masuk gitu. Nah, networking yang dimaksud ini adalah kita
kita bisa membangun network ini dari banyak hal gitu. Misalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini belum punya LinkedIn itu it's very rugi banget lah kalau misalnya teman-teman belum punya LinkedIn, karena itu adalah salah satu sosial media kayak Instagram, kayak TikTok, tapi yang digunakan untuk professional matters, untuk kegiatan profesional. Jadi orang-orang di sana itu memang orang-orang yang profesional, pekerja, bahkan business owners di sana juga, dan kita enak banget tuh kalau misalnya mau kenalan dengan mereka, tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang spammy ya, atau push banget, Pak ada kerjaan nggak? Nah, hal-hal seperti itu mulai dikurangin. Tapi mulai bangun relationship dengan hal-hal yang seru. Misalnya, ada satu orang nih, dia nge-post konten tentang topik A. Kemudian kita lihat topik A, kita connect dengan dia di LinkedIn, gitu kan. Kemudian kita bahas sesuatu tentang topik A juga. Jadi kita connect, bangun hubungan dengan interest-nya dia. Dan banyak banget cara yang lainnya. Kemudian, teman-teman bisa bangun relationship nih dengan recruiter atau staff yang bekerja di sana gitu kan. Misalnya ada Rehan di sini. Rehan mau masuk ke dalam satu perusahaan gitu. Tinggal search aja tuh perusahaannya di LinkedIn gitu kan, perusahaan ABC misalnya. Kemudian di perusahaan ABC itu bakal keluar tuh semua orang yang bekerja di sana. Nah, mulai bisa di-connect dengan mereka, dibangun koneksi dengan mereka, kemudian dijalin hubungan, dan hopefully nanti ketika nanti bakal ada lowongan kerja yang di sana gitu kan, yang kebuka, mereka bisa merekomendasikan Rehan dulu sebagai orang pertama di sana gitu. Jadi itu very smart kalau misal teman-teman tahu cara detailnya gimana, tapi kita akan bahas secara detail di sini. Kita akan bahas di lain waktu ya. Sama teman-teman juga bisa ikutin nih kayak gini ID Talk gitu kan. Event, webinar, conferences gitu. Mana tahu nih misalnya di sini ada Rovina gitu kan. Terus ketemu dengan Melanie gitu kan. Terus Melanie udah dapat kerja nih di perusahaan ini gitu. Terus let's say Rovina masih cari kerja gitu kan. Karena Rovina dan Melanie ketemu di acara ini gitu. Terus mereka mungkin temenan gitu ya di Instagram gitu kan. Pas nanti Rovina tahu, oh di perusahaan gue nih, atau Melanie tahu gitu kan, di perusahaan gue ini lagi ada buka kerjaan nih. Habis itu ntar dia bakal rekomendasiin Rovina dulu. Makanya teman-teman di sini nih, kalau misalnya teman-teman open camp gitu kan, terus kenalan satu sama lain, lihat satu sama lain, itu bakal enak tuh. Mana tahu nih, dapat kerjanya dari webinar maraton ID Talk ke-13 ini. Nah, itu adalah cara yang paling smart menurut saya. Dan saya sendiri sebagai konsultan rekrutmen, memakai cara ini untuk mendapatkan atau mencari kandidat job seeker gitu ya, kandidat atau talent yang paling sesuai, paling cocok. Bukan hanya melalui LinkedIn atau job portal atau apapun gitu, tapi melalui network. Dan network ini memang cukup lama dibangun, tapi hasilnya sangat tinggi gitu, sangat valuable, bermanfaat. Oke, itu cara-caranya tadi berarti ada 3, ada yang mainstream, ada yang new ways gitu ya, ada juga yang smart recruitment atau smart ways gitu. Teman-teman harus siap dengan ketiga-tiganya karena itu bakal ada di dunia teman-teman apalagi gitu kan yang baru mau lulus kuliah, dan harus siapin dengan tips-tips tadi dan tips-tips lainnya juga pastinya. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah mengenai CV. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah lihat konten saya belum di sosial media? Saya sebenarnya juga pernah sharing apa perbedaan CV dan resume, apa sih fungsinya gitu. Kalau misalnya ada, boleh dong diketik ya di kolom chat gitu, kalau misalnya ada. Nah, tapi saya juga akan bagikan secara lebih detail di sini. Jadi sebenarnya teman-teman, kita harus tahu dulu nih bedanya CV dan resume apa. Karena sebenarnya banyak orang bilang kirim CV gitu, banyak recruiter bilang kirim CV. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah resume gitu kan. Tapi persepsi orang bakal beda-beda terhadap ini. Bahkan recruiter atau HR pun bakal beda-beda. Nah, makanya kita bahas nih ya. CV itu secara definisi adalah curriculum vitae, bahasa Latin. Atau bahasa Inggrisnya course of life. Atau bahasa Indonesianya adalah riwayat hidup. Jadi riwayat hidup tuh. Wajar dong berarti panjang ya dia. Sedangkan yang kedua adalah resume. Itu dari bahasa Prancis. Saya nggak ngerti pronunciation-nya seperti apa ya, resume itu ya. Kemudian bahasa Inggrisnya adalah summary. Atau bahasa Indonesia adalah ringkasan. Jadi sebenarnya banyak banget yang orang minta itu, atau recruiter minta itu adalah sebuah resume, tapi bilangnya sebuah CV gitu. Jadi ini harus dipahami maknanya. Bukan hanya sekedar penamaannya. Kalau penamaannya saja,
bakal tercampur-campur gitu. Dan dari sini kalau misalnya teman-teman tahu ini, teman-teman nggak akan bakal nanya pertanyaan yang, Kak, resume kalau misalnya kita mau kirim CV itu maksimal berapa halaman gitu. Nah, itu tidak akan ada, kalau misalnya udah mengerti ini, harusnya sudah mengerti juga yang dikirimkan itu sebenarnya resume atau CV gitu kan. Berapa halaman itu bakal relevan kalau mengerti ini. Kita beda ya. CV itu biasanya minimal 2 halaman, teman-teman. Kalau resume biasanya maksimal 2 halaman. Kenapa? Karena CV itu banyak banget yang berada dalam dokumen tersebut gitu kan. Dari riwayat academic education, terus certification gitu kan, semua certificates, kemudian work experience, pengalaman magang, pengalaman training segala macam. Sedangkan resume, kenapa dibilang maksimal 2 halaman pada umumnya? Karena yang ditulis adalah yang relevan-relevan saja. Kalau misalnya di sini Raihana lagi apply untuk posisi content writer gitu kan. Terus ada pengalaman di bidang yang tidak relevan dengan content writer, saya sarankan untuk tidak ditulis karena itu tidak bakal membantu juga untuk proses untuk menseleksi atau menilai pengalaman tersebut gitu. Kecuali ada relevansinya gitu ya. Kalau ada relevansinya boleh. Makanya CV adalah detail semua pengalaman. Kalau resume adalah detail pengalaman relevan. Nah, makanya kalau misalnya di job portal, saya sarankan untuk kirim CV. Kenapa? Karena di job portal itu akan ada banyak recruiter yang bisa mengakses CV teman-teman. Dan itu bisa jadi posisinya berbeda-beda gitu kan. Sehingga semakin banyak informasi yang teman-teman berikan, mereka juga akan bisa menghubungkan, oh, ini orang bisa bisa deh gue telepon gitu. Tapi kalau resume itu hanya untuk satu spesifik perusahaan. Kalau misalnya memang kebanyakan yang ada rekruternya malah oke, ini kebanyakan, ntar dulu deh gitu. Malah yang lain yang bakal lebih bagus. Jadi teman-teman harus tahu nih, di dalam proses rekrutmen itu teman-teman belum tentu resume dibaca oleh rekruter. Kalau misalnya apalagi kebanyakan dan tidak rapi ya. Tadi ada yang bilang efektif dan rapi, itu benar banget. Tapi begini nih, ada perbedaan definisi nih. Kalau di UK, CV itu sama dengan resume, sama kayak di Indonesia. Tapi kalau di US, CV itu beda dengan resume. Nah, makanya kita harus paham bukan hanya sekedar penamaannya saja, tapi maknanya apa gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat ada job advertising gitu ya, job advertisement, dibilang please send your CV to this. Nah, teman-teman harus lihat konteksnya seperti apa. Apakah dia kira-kira punya waktu untuk baca semua detail pengalaman teman-teman? Kalau memang punya, berarti kirim CV. Kalau tidak, ya kirim resume. Jadi sangat simpel seperti itu. Kemudian next kita akan diskusi sedikit lagi waktunya ya, strategi buat resume yang dilihat oleh HR gitu, supaya efektif ya. Nah, sebenarnya yang paling pertama adalah jangan pernah fokus ke resumenya teman-teman. Kita bilangnya resume bukan CV ya, untuk di talk ya, untuk talk kali ini. Jadi strategi yang pertama adalah jangan fokus ke resume. Karena kalau teman-teman fokus ke resume, yang ada malah jadi overwhelm gitu si konsultan rekruter ataupun HR yang melihat resume teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu nih kalau misalnya sebenarnya resume atau CV itu sebenarnya seperti sebuah senjata. Mau LinkedIn, mau cover letter, resume, CV gitu kan. Tapi yang dibutuhkan adalah skill memakai senjatanya. Kalau teman-teman punya senjata misalnya let's say bazooka gitu kan, atau laser gitu ya, yang bisa membunuh sesuatu dengan cepat dan efektif. Tapi kalau kita nggak tahu cara memakainya juga sama saja, akan kalah dibandingkan dengan orang yang jago, yang sudah 1000 jam atau 10.000 jam memakai pedang gitu kan, memakai samurai. Nah, itu akan lebih efektif. Jadi teman-teman jangan fokus ke resumenya, fokus ke CV atau cover letter atau lain-lainnya dokumennya, tapi fokus ke skillnya. Which is mean kalau misalnya teman-teman masih dalam proses kuliah atau udah lulus gitu, yang harus diperbanyak atau dikuasai lebih banyak adalah skillnya, pengalaman kerja, pengalaman magang, organisasi, relawan, dan lain-lain gitu. Yang dilihat di sini bukan sertifikatnya teman-teman, tapi kemampuan untuk mempraktis, melatih skill-skill yang di sana. Misalnya teman-teman magang gitu, dikasih kesempatan untuk presentasi gitu kan ya. Presentasi di depan orang-orang yang bekerja, bukan di depan orang-orang yang sesama pelajar, mahasiswa atau depan dosen, karena itu akan beda gitu. Cara komunikasinya bakal beda.
ketika teman-teman punya pengalaman organisasi, misalnya kayak gini nih, Alicia sekarang lagi di ID Consultant gitu kan, sebagai MC dan pasti ada posisinya nih. Nah, gimana cara buat project management yang tepat? Ketika Alicia udah melatih project management skill itu, kemudian itu yang dituangkan ke dalam resume. Nah, resumenya pun tidak memakai Canva misalnya gitu ya, atau yang cuman sebaris-baris, itu akan sangat lebih bernilai dibandingkan yang sangat bagus resumenya. Jadi jangan kebalik nih. Banyak banget nih. Bagi template CV dong Kak, nggak ada yang benar kok template CV itu. Semuanya benar maksudnya ya. Nggak ada yang paling benar gitu. Tapi yang harusnya dikasih tahu adalah skill-nya. Ini penting banget, makanya agak lama di sini ya. Oke, yang kedua adalah show, don't tell. Saya adalah seorang fresh graduate yang mempunyai communication skill yang bagus gitu. Oke, saya sebagai recruiter, oke. Buktinya apa? Nah, instead of kita kasih tahu apa yang kita punya atau kita kuasai, mending kita kasih pengalaman aja, kita kasih bukti aja, gitu kan. Ini ada 2 MC gitu, udah jago lah udah dilatih lah public speakingnya kan. Instead of bilang saya punya komunikasi atau public speaking skill yang bagus, langsung aja bilang di resumenya, saya pernah menjadi MC di ID Talk selama 13 episode dengan pembicara selevel internasional, selevel nasional. Menjadi host atau moderator gitu ya, event yang isinya adalah fresh graduate dari seluruh Indonesia gitu. Nah itu ada bukti. Jadi saya bisa tahu, oh ini orang udah pernah praktis dan eventnya nggak main-main gitu, dan udah praktisnya lama 13 kali gitu kan. Itu lebih bagus dibandingkan hanya bilang saya mempunyai communication skill yang bagus gitu, excellent communication skill. Jadi itu bakal meaningless di mata recruiter. Nah, ini juga yang paling praktis ya, teman-teman bisa lihat. Pertama adalah teman-teman kalau misalnya mau buat CV atau resume yang tepat adalah teman-teman harus research dulu job vacancy-nya. Kalau misalnya teman-teman mau langsung dapat, mau cepat peluangnya. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, sebar aja ke semua, tapi peluangnya lebih kecil. Nah, pertama adalah research job vacancy. Kemudian yang kedua adalah list requirement-nya apa aja. Yang ketiga adalah buat satu resume yang sesuai dengan satu job vacancy tersebut. Jadi satu resume per satu job vacancy. Kelihatannya susah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat cuma 5 job vacancy yang tepat dan buat 5 resume yang sesuai dengan itu bakal lebih cepat dibandingkan sebar resume gitu ya, dimanapun gitu. Percayalah. Misalnya gini nih, satu posisi aja, satu job vacancy itu bisa beda. Kita let's say ini lihat sales engineer. Tahu kan sales engineer itu apa? Kemudian job description-nya apa aja? Developing new account, new customers, presentation to customer, plan sales approach gitu. Age range-nya 23 sampai 28 tahun. Nah, kalau misalnya diminta kayak gini, baru teman-teman kasih date of birth teman-teman. Kalau enggak, sebenarnya nggak perlu juga, nggak masalah. Gitu. Kemudian kandidat must possess at least bachelor degree in bla 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 bla. Highly motivation, mau ke Surabaya, kreatif bla 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 gitu kan. Nah, dari semua ini adalah teman-teman harus kasih tahu nih, apa buktinya kalau teman-teman mempunyai highly motivation gitu. Apa buktinya kalau teman-teman punya interpersonal skill yang bagus dan effective communication skill yang excellent. Which is mean kalau sebagai fresh graduates atau orang yang baru lulus kuliah, buktikan dengan menulis pengalaman-pengalaman seperti itu. Gitu. Jadi jangan nulis yang generik, apalagi cuman nulis yang tadi ya, yang tell doang tapi nggak ada show-nya. Ini sales engineer seperti ini. Sedangkan ada juga nih sales engineer juga, tapi beda perusahaan. Beda nih kan. Personal requirement-nya positif, team worker, customer focus. Nah, di sini ada tulisannya deadline and key objective harus fokus ke sini. Tadi enggak kan? Jadi satu posisi aja di beda perusahaan itu bisa beda. Dan pastinya orang yang mereview resume juga beda. Oleh karena itu akan sangat bagus kalau misalnya teman-teman meng-customize satu resume untuk satu posisi gitu. Nih, ini qualification-nya juga nih. Kalau tadi kan must possess di bidang apa yang lain. Kalau ini bisa marketing, bisnis, dan equivalent. Kalau tadi nggak bisa gitu. Terus kalau di sini harus bisa English or bahasa, verbal and written, willing to travel, loyal and discipline, sama good appearance. Nah, kalau misalnya teman-teman diminta untuk good appearance, baru dituliskan atau dicantumkan foto yang good appearance. Kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya tidak ada tulisan seperti ini atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak front-facing customer, yang tidak berhubungan langsung dengan
orang luar gitu atau customer. Do and don'ts. Pertama, action verbs. Yang kedua, jangan sampai weak words. Maksudnya apa? Saya bertanggung jawab untuk ini. Saya bertanggung jawab ini gitu. Itu weak words. Bertanggung jawab ini. Tapi action verbs-nya itu adalah saya telah memimpin 4 orang gitu. Memanage 4 orang, menjadi MC selama 13 kali webinar talks gitu kan. Itu perbedaannya. Jadi langsung aja action verbs-nya apa. Kemudian kasih number gitu. 13 kali saya punya 4 tim gitu. Saya achieve target sesuai dengan target misalnya talk ini ada 100 orang, sekarang ada 112 orang, berarti lebih dari 100% gitu kan. Jangan sampai buzzword. Yang buzzword itu maksudnya tadi mempunyai communication skill yang bagus gitu. Saya adalah seorang marketing enthusiast. Apa maksudnya marketing enthusiast gitu? Justru buktinya yang kita kasih, dan bukti itu dilihat dari number. Terus ada relevant skills dan training. Jangan sampai irrelevant skills sama training itu dicantumkan. Jadi kalau misalnya diminta adalah content writer gitu ya, yang misalnya ada misalnya di sini Anissa pernah ikut LinkedIn course gitu, atau mungkin ruang kerja gitu kan ya, course platform gitu tentang content writing. Nah itu tulis. Tapi kalau misalnya nggak relevan, saya rasa nggak usah ditulis karena itu nggak mempengaruhi juga. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit lagi nih basic rules terhadap cover letter. Yang pertama ada 3. Pertama adalah solve the problem dari awal. Kalau misalnya dia butuh sales engineer, berarti dia butuh, kayak tadi ya contohnya, berarti dia butuh orang yang bisa mencapai deadline gitu, bisa mencapai target, bisa achieve target. Nah, berarti harus saya langsung kasih tahu kalau misalnya selama saya menjadi seorang misalnya ketua hima gitu kan di universitas, saya mempunyai 4 program utama dan semuanya achieve dengan satisfaction level apa gitu dengan survei. Jadi teman-teman dikasih bukti kalau misalnya teman-teman itu adalah orang yang achieve target. Terus yang kedua tadi benar banget, ada yang jawab kan, layoutnya simple dan rapi. Nggak mesti harus yang benar-benar kreatif, kecuali posisi kreatif ya, web designer atau graphic design. Kalau sisanya sih, apalagi administratif, yang simple dan rapi aja. Yang ketiga adalah di mana saya bisa menghubungi teman-teman. Langsungnya ditulis melalui email ini atau nomor ini. Contohnya langsung ya. Ini cover letter itu bisa kita buat, bisa diminta gitu. Kalau kita diminta berarti kita harus buat satu dokumen tentang cover letter seperti ini. Kalau tidak, kita tinggal tidak diminta, kita buat cover letternya itu sebagai email pengantar. Ini contohnya ya. Ini juga saya udah tulis di Twitter. Jadi kalau misalnya itu tinggal lihat lagi, dan ini kan juga materinya dibagikan ya. Kalau misalnya dengan syarat oleh tim ID Consultant. Header-nya jelas, greetings-nya jangan lupa, personalize gitu ya. Terus first paragraph-nya langsung nih. Misalnya I'm a recent graduate from Preston University. Terus apa? Selama 3 tahun saya involved di 4 organisasi apa aja gitu. Saya tulis ini sebagai untuk melamar di recruitment consultant position. Dari mana? Terus kenapa saya bisa menjadi cocok untuk posisi ini? My current interest position comes from combination my major sebagai manajemen dan interpersonal skills dari leading event in for organization. Dengan cara ini itu akan lebih stand out dibandingkan yang lain gitu. Terus di paragraf terakhir adalah langsung call to action. I appreciate the opportunity to meet with you, discussing how can I give much value and in parallel grow with Job-like. Misalnya saya adalah orang yang apply ke Job-like ya, nah perusahaannya gitu. Jadi bukan langsung minta kerjaan, tapi lebih ke you have a problem atau some problems. Saya punya kualifikasi atau saya punya potensi. Yuk kita ketemu, apa yang bisa saya bantu. Nah, mindset seperti itu kalau apply kerja. Bukan kayak I'm looking forward to work with you. Belum, karena proses rekrutmen itu sangat panjang gitu. Langsung terakhir ya, please find attach all the documents you needed gitu. I can be reached via email or phone and looking forward to hearing from you. Habis itu langsung ada signature-nya. Tapi disclaimer nih, template ini nggak bisa fit ke semua cases. Makanya template ini jarang banget saya bagikan ke teman-teman karena kita harus tahu dulu nih konteksnya seperti apa, strateginya seperti apa, rules-nya seperti apa. Tapi yang pada umumnya seperti ini. Kalau misalnya tidak diminta cover letter dokumen, kita kirim via email gitu ya. Biasanya seperti ini nih yang akan stand out gitu. Seperti awal juga ada greeting,
make sure itu personalized. Misalnya kita tahu nih itu dari Gilman gitu, berarti harus tulis Mr. Gilman atau Miss Ina gitu misalnya kan yang kasih yang buat job advertisement-nya. Langsung aja hereby I attach my resume and cover letter for apa, posisi apa, di mana. Terus sebagai sistem analis saya punya pengalaman mengcomplete UAT testing, project on time, ini sangat teknikal dengan completion rate ya kan, number detail lagi ya. Terus goal saya adalah leverage 5 tahun pengalaman. Let's say saya udah punya pengalaman 5 tahun dan achievement yang lain untuk fulfill client expectation di perusahaan ini. Nah, I'm looking forward to meeting you in person or online to share my insight and ideas on making bla 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 more effective. Jadi bukan kerja tapi solve the problem. Nah, orang-orang yang seperti ini dari pengalaman saya dan pengalaman para kandidat saya, itu peluangnya akan lebih besar dibandingkan langsung minta cari kerja atau apa. Dan di sini tahu, oh, ini orang pengen membantu. Karena kerja itu basically membantu orang, memberi value. Oke. Jadi basically cari kerja itu kayak, kalau saya ibaratkan tuh kayak perang ya. Jadi kita ikutin perang, kadang-kadang kita nggak cocok gitu kan. Teman-teman nanti bakal merasakan, waduh kenapa sih nggak lewat-lewat terus gitu kan. Interview gagal-gagal terus, nggak dipanggil terus gitu. Kalaupun memang semua mindset, strategi, rules, taktiknya udah bagus, tapi nggak lolos, teman-teman harus tahu nih, teman-teman harus punya career plan. Di awal webinar maraton ini juga ada ya, career plan strategi ya, webinar tentang itu. Gitu. Jadi bukan berarti kalah atau nggak dipanggil interview atau nggak lolos itu adalah hal yang terbaik bagi teman-teman gitu. Bisa jadi itu ada hal yang terbaik lainnya bakal datang gitu. Makanya kalau dalam perang kadang-kadang kita kalah di beberapa pertempuran atau battle gitu kan. Tapi tujuan utamanya adalah memenangkan perang atau mendapatkan pekerjaan sesuai dengan karir plannya kita. Gitu, teman-teman. Oleh karena itu, baik lagi ya, jangan sampai fokus ke senjatanya atau CV-nya atau resume-nya, tapi fokus ke building skills-nya atau skill memakai senjatanya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga membantu. Oke, terima kasih banyak Kak Gilman atas pemaparan materinya, luar biasa banget. Nah, tepuk tangan dulu dong teman-teman dengan secara virtual. Bisa nih kasih reaction, applause di kolom bawah Zoom kalian. Ya. Nah, oke deh. Nah, ini karena dari pemaparan materi Kak Gilman yang luar biasa banget, aku pengen nge-highlight sedikit apa aja sih yang tadi baru disampaikan, terutama dari CV-nya dulu nih. Jadi yang namanya CV dan resume itu adalah dua hal yang berbeda ternyata teman-teman. Yang CV itu adalah daftar riwayat hidup yang sifatnya itu lebih panjang, dan sementara resume itu lebih kayak summary aja gitu. Dan maksimal itu 2 halaman. Dan juga tips untuk strategi dalam membuat resume adalah jangan fokus pada resumenya sendiri, tapi juga kepada skill dalam menuliskan isi dari resume tersebut gitu. Dan juga yang kedua adalah ketika ditulis itu jangan hanya menulis pekerjaannya, tapi juga mendeskripsikan apa yang kalian kerjakan pada saat itu, show don't tell. Dan yang ketiga adalah melakukan research terhadap perusahaan yang akan kalian lamar dan juga melist apa saja requirement yang dibutuhkan, jadi kalian bisa menyesuaikan resume yang akan kalian ajukan kepada recruiter tersebut gitu. Dan juga ada do and don'ts nih. Yang pertama adalah do-nya tuh kita harus melakukan verb yang action gitu, bukan cuman word-word yang lemah, dan juga detail ketika menjelaskan sesuatu dengan data dan gak hanya kata-kata yang ngambang, dan juga butuh skill dan training yang relevan dengan perusahaan yang kita lamar, seperti itu. Dan juga ada basic rule dari cover letter. Yang pertama adalah utamakan untuk solve the problem daripada hanya tentang bekerja, dan yang kedua juga diusahakan untuk layout-nya agar lebih simpel dan rapi, dan yang ketiga ada kontak yang dapat dihubungi untuk lebih lanjut, seperti itu. Nah, benar banget nih. Terus juga tentang metode rekrutmen tadi, seperti yang Kak Gilman bilang, ada dari resume, interview, dan final. Nah, proses rekrutmen ini emang panjang ya teman-teman, karena tujuannya itu biar mendapatkan talent yang berkualitas. Terus juga ada 3 garis besar nih tentang cara-cara rekrutmen yang disampaikan oleh Kak Gilman. Yang pertama itu ada mainstream way, terus ada new ways, seperti menggunakan sosmed atau kayak sekarang tuh zaman digital ya, jadi kayak penting banget nih buat teman-teman mempelajari nih sosial media itu seperti apa. Terus yang terakhir itu ada smart way atau smart recruitment. Seperti yang Kak Gilman bilang itu menggunakan networking. Ingat ya teman-teman, networking yang dimaksud di sini itu bukan orang dalam ya, itu beda.
selanjutnya kita lanjut aja ke sesi tanya jawab yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Betul Kebetulan udah banget. ada beberapa pertanyaan nih. Iya, betul banget nih, Vi. Nah, aku bacain dulu ya. Yang pertama nih ada dari Raihan. Kak Gilman izin bertanya, sebaiknya tuh kalau buat resume lebih baik pakai bahasa Indonesia atau Inggris ya, Kak? Terus yang kedua, nah ini aku jawab dua-dua pertanyaan aja ya, Kak. Untuk yang kedua ada dari Ayu, malam Kak Gilman. Izin bertanya, untuk membuat CV, terlepas dari konten yang pastinya kunci utama dari CV, apakah lebih baik yang simple tanpa desain seperti di Canva atau lebih baik menggunakan desain menarik? Terima kasih, Kak. Nah, Oke, mungkin bisa dijawab dulu. Iya. Sep, that's very good. That's very good questions dari teman-teman. Jadi pertanyaan pertama mengenai bahasa ya, penggunaan bahasa ya. Ada dua nih conditionalnya. Jadi bisa memakai bahasa Indonesia atau Inggris. Pertama, teman-teman tuh harus tahu harus melihat job advertisement-nya, melihat lowongan pekerjaannya seperti apa. Apakah dibuat dengan bahasa Inggris? Kalau pakai bahasa Inggris, maka kita membuat CV atau resumenya itu dengan bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya job advertisement-nya pakai bahasa Indonesia dan kita tahu perusahaan ini adalah perusahaan yang sifatnya multinational, which is mean dia berada di beberapa perusahaan lain gitu ya. Dan kita tahu culture-nya memakai bahasa Inggris atau ada orang expatriate yang ada di sana, maka kita tulis CV-nya dalam atau resume dalam pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kita harus tahu kedua hal itu minimal untuk bisa menentukan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi paling gampangnya sih lihat job advertisement-nya, pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, kemudian disesuaikan dengan itu. Semoga jelas ya jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengenai tadi apa tadi ya? Sorry. Tadi ada yang nanya apakah desainnya itu simple atau perlu menarik, Kak? Oke, untuk desain sendiri gini, harus tahu nih, desain itu yang penting kalau saya gini, sebagai recruiter itu punya pandangan beda-beda teman-teman. Dan kita harus tahu konteksnya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman apply untuk posisi yang tadi ya melalui ATS atau job website perusahaan atau job portal, better desainnya yang rapi saja. Tidak perlu yang memakai desain yang overwhelm gitu ya. Yang sebaris-baris saja itu juga nggak masalah. Karena yang penting adalah apa yang saya cari sebagai recruiter ada di sana. Tapi beda lagi nih kalau konteksnya teman-teman misalnya apply, let's say lewat ada job vacancy gitu melalui Telegram gitu ya. Terus ngelihat oh ada nih gitu. Kalau teman-teman pun mau pakai shapes atau pakai desain yang mempunyai tadi ya shapes, gambar dan lain, itu bisa aja. Tapi bukan berarti itu adalah poin paling penting yang menjadikan teman-teman dipanggil. Kalau yang paling penting adalah apakah yang saya cari di posisi ini teman-teman bisa show nggak, bisa kasih nggak kontennya, itu sih. Dan kalau saya pribadi saya lebih suka konten atau desain CV ya atau resume itu yang jelas aja, yang rapi aja layoutnya, nggak mesti harus ada desain yang seperti shape seperti apa gitu, yang warnanya apa, cukup yang hitam putih pun nggak masalah. Asalkan dari awal saya tahu, oh nih orang bisa jawab ini saya, dan saya bisa tahu, oh di sini tulisan untuk work experience, di sini tulisan untuk academic background, di sini tulisan untuk pengalaman magang gitu. Itu sangat simpel sih, dan itu disukai oleh banyak recruiter yang sebenarnya terjadi ya. Karena kita harus tahu lihat dari perspektif recruiternya, bukan perspektif kitanya. Kita melihat, oh ini bagus nih kayaknya, tambahin deh shapes ini nggak kayak gitu juga gitu. Semoga membantu ya jawabannya. Aku izin bacain dua pertanyaan lanjutan ya Kak. Itu ada dari Citra dan dari Ainon. Dari Citra, izin bertanya Kak, suatu perusahaan sering meminta CV atau resume saja yang dikirim itu bagaimana ya Kak? Lalu dari Ainon, kalau Kak Gilman izin bertanya kalau foto yang digunakan dalam CV atau resume harus formal atau tidak ya? Karena kalau melihat di internet ada yang bilang harus formal dan ada yang bilang bebas tetapi sopan. Terima kasih Kak. Silakan Kak Gilman untuk menjawab. Oke. Saya pengen jawab yang foto dulu nih, karena menarik banget. Oke. Jadi gini teman-teman, balik lagi ya, setiap HR atau recruiter itu, apalagi kalau misalnya itu sumbernya dari internet, teman-teman harus double check atau bahkan triple check sumbernya dari mana, siapa yang menulis dan berdasarkan info seperti apa. Apakah dia adalah seorang recruiter, apakah dia adalah seorang HR, apakah dia adalah seorang orang yang tahu atau mendengar tentang info ini dari orang lain atau baca dari blog yang lain gitu.
Karena foto profesional itu sangat penting, teman-teman. Tapi balik lagi nih, misalnya ya, ada satu posisi gitu. Kemudian posisi itu posisi yang bisa dibilang administratif lah. Let's say accounting staff gitu kan. Pertanyaannya adalah, apakah perlu good appearance untuk menjadi seorang accounting staff? Tuh. Kalau misalnya ada potensi, kalau misalnya kita cantumkan professional foto gitu ya di resume. Kemudian rekruternya ngelihat, wah ini cocok nih buat gue nih gitu kan. Wah ini cocok nih buat ini nih. Sehingga penilaiannya menjadi subjektif. Tidak begitu objektif lagi. Tapi balik lagi, kalau konteksnya adalah posisi-posisi yang front facing customers atau ketemu dengan klien, ketemu dengan customer yang membutuhkan good appearance gitu ya. Nah, itu harus wajib untuk memasang fotonya, memasang profesional foto, jangan foto yang tidak profesional ya. Nanti teman-teman lihat itu, namanya itu adalah professional headshot. Jadi professional headshot itu dipakai sebagai standar untuk foto yang profesional, seperti itu. Jadi balik lagi ya, jawabannya tergantung konteks. Kalau misalnya posisinya tidak membutuhkan good, balik lagi tadi ya, good appearance atau tidak front facing customer, nggak perlu. Tapi kalau misalnya di job advertisement ditulis, please put your photo atau good appearance, segala macam, atau udah jelas-jelas nih sales posisinya atau consultant atau business development, itu harus pakai foto profesional. Oke, pertanyaan semoga membantu ya. Pertanyaan kedua tadi, sorry, apa? Benar, Kak. Pertanyaan kedua itu, kalau foto yang digunakan dalam CV atau resume harus formal atau tidak ya Kak? Karena kalau melihat di internet itu ada yang bilang formal, ada yang bilang enggak. Ya, itu kan jawaban udah saya jawab. Berarti pertanyaan pertama yang tadi belum dijawab. Pertanyaan pertama apa? Oh iya. Izin bertanya Kak, suatu perusahaan sering meminta CV atau resume saja yang dikirim, itu bagaimana Kak? Oke. Nah, kalau misalnya sering minta CV atau resume saja yang dikirim itu bagaimana ya Kak? Kalau misalnya memang diminta CV atau resume, ya kirim aja itu dengan email atau cover letter yang jadikan email yang bagus. Karena nggak perlu kirim ijazah, kirim surat-surat yang dibutuhkan, sertifikat, surat nikah lah apa, nggak perlu, karena itu belum butuh oleh rekruter. Rekruter nggak akan ngelihat ijazah kalian sebelum kita tahu ini orang cocok apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya diminta CV atau resume, ya udah kirim CV dan resume secepatnya dan secocok-cocoknya dengan email atau cover letter yang bagus. Seperti itu. Oke Kak, ya terima kasih Kak. Semoga menjawab ya teman-teman. Nah ini ada pertanyaan juga nih Kak dari Rizkia. Kak gimana sih caranya biar CV kita tuh dilirik HR padahal kita tuh jurusan kuliahnya nggak sesuai sama job yang dilamar. Dan juga kita belum benar-benar punya pengalaman di job yang dilamar itu dan juga nggak punya keahlian. Cuma kita benar-benar willing untuk daftar di situ karena pengen action. Yes. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi gini, ini banyak banget persepsi yang salah nih di teman-teman kuliah ya. Kalau untuk mendapatkan kerja, yang dilihat itu bukan hanya dan yang utama adalah jurusan untuk yang sesuai dengan pekerjaannya. Tapi yang dilihat adalah kemampuan untuk solve the problem. Contohnya apa? Saya sebagai seorang konsultan rekrutmen, ada loh salah satu senior konsultan rekrutmen yang jurusannya adalah sebagai lulusan dari teknik nuklir. Tapi ketika dia apply sebagai konsultan rekrutmen di perusahaan ini, dia tulis di resumenya adalah konten-konten atau pengalaman-pengalaman di mana dia bisa achieve target ketika dia menjadi seorang ketua hima atau organisasinya gitu. Di mana dia pernah mendapatkan 100 juta charity event gitu, meyakinkan orang untuk bisa mendonasi, mengeluarkan uang gitu kan dengan target cuma sekian dan bisa. Sebagai konsultan rekrutmen kan itu yang dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah kalau misalnya teman-teman ini pengen masuk dalam satu pekerjaan ini, jangan lihat dulu nama pekerjaannya, tapi pahami pekerjaannya seperti apa. List skill-nya yang dibutuhkan apa aja, kemudian cari tahu past experience, pengalaman sebelumnya, apa yang bisa menjadi bukti kalau misalnya, oke, saya pernah mempraktis skill ini. At least practice skill ini. Gitu.
itu adalah kunci yang paling efektif. Nggak mesti majornya apa, tapi buktinya kalau misalnya teman-teman bisa mengerjakan skill ini. Karena gini, mindset pekerjaan itu adalah kita harus solve the problem. Dia punya problem, dia punya masalah, bisa nggak gue sebagai seorang karyawan menyelesaikan masalah dia? Semakin gede masalah yang bisa saya kerjakan atau saya solve, saya selesaikan, semakin besar juga value-nya. Bisa dari segi benefit, gaji, dan lain-lain. Semoga membantu. Next question. Ada dari Michelle nih, Kak. Pertanyaannya, halo Kak, saya beberapa kali mencoba apply dan lolos saat berkas, yaitu dari CV dan cover letter. Namun saya selalu tidak lolos saat interview langsung melalui video call. Saya pernah mendapat feedback kalau ide saya bagus saat menulis CV dan cover letter. Tapi saya orangnya terlalu kaku atau terbata-bata saat menjawab. Apakah ada tips nih Kak untuk lulus interview langsung kalau feedbacknya seperti itu? Terima kasih Kak. Silakan Kak Gilman. Oke. The significant tips kuncinya adalah ya terus berlatih sih komunikasi. Jadi kalau misalnya memang udah tahu, udah ngerti gimana cara buat resumenya, kemudian gagalnya di interview, harus sering mock up interview, dry run gitu. Jadi kita latihan dengan orang lain, kemudian selain untuk specifically untuk interview, sering-sering juga untuk brainstorm atau komunikasi dengan orang lain membahas satu topik. Jadi apalagi dengan orang-orang baru, misalnya ketemu dengan di sini atau ketemu di mana gitu kan. Kemudian bukalah topik dan mulailah conversation dari sana. Sebenarnya itu tips yang paling menarik gitu. Karena saya juga dulu waktu kuliah, waktu SMA gitu kan, jarang juga tuh, masih komunikasinya masih terbata-bata, apalagi untuk orang yang baru, apalagi untuk interview. Tapi kuncinya terus berlatih sih. Itu nggak bisa dipelajari, tapi memang harus dipraktekkan gitu. Jadi buku banyak, tapi memang harus dikerjakan dan dipraktekkan lagi. Kalau misalnya pun memang sekarang gagal di interview karena kurang terbata-bata, pilihannya ikut interview lainnya, kemudian latihan di interview, atau cari teman-teman, kemudian praktis latihan interview di sana. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Nah ini ada juga nih yang nanya dari Almas. Kak, kalau misalkan kirim CV lewat email tuh harus ngeliat waktu jamnya nggak sih Kak? Gitu. Dan yang kedua juga masih dari Almas, kalau misalkan kita apply ke satu perusahaan tapi di 2 posisi itu kira-kira HR bakal skeptis gak ya sama kita? Gitu. Okay. Terima kasih Kak, dipersilakan. Ya, oke. Waktu berpengaruh apa enggak? Berpengaruh, tapi signifikan belum tentu. Nah, kenapa? Karena kita harus tahu kapan si rekruter ini beraktivitas gitu ya. Kalau misalnya kita kirimnya itu di jam-jam yang mungkin, let's say ya, di jam-jam siang gitu kan. Mungkin dia habis makan nasi padang atau ayam bakar gitu, terus ngantuk gitu kan. Terus ngelihat CV-nya orang ini gitu, terus nanti deh, jadi kurang fokus gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi bukan berarti semua orang kayak gitu ya. Atau bisa jadi kerjaan dia itu kita kirimnya di sore atau malam. Kemudian email di paginya banyak banget yang masuk. Kemudian kita tidak diprioritaskan atau kita ketumpuk ke bawah. Jadi signifikansinya di situ sih. Apakah sangat signifikan? Belum tentu. Karena nggak semua rekruter seperti itu. Tapi kalau misalnya mau menggunakan teknik ini, pakai aja schedule email gitu ya. Kalau misalnya apply via email. Kemudian apply, saya sarankan itu di jam-jam 8, jam 9, atau di jam 3, jam 4. Karena itu biasanya waktu rekruter untuk buka email, buka email gitu ya di laptop, kemudian langsung lihat email, oh langsung nih CV dari Alicia gitu. Atau ketika habis mereka take a break gitu kan, sore afternoon, mereka ngelihat email lagi, oh ada CV nih di sini. Biasa seperti itu sih. Kemudian pertanyaan kedua itu mengenai apa tadi, sorry? Kalau misalnya apply di perusahaan yang sama tapi di dua posisi. Ya. Apply di perusahaan yang sama tapi 2 posisi itu seperti apa? Sebenarnya ilfil apa enggak ya tadi HR-nya ya? Sebenarnya tergantung HR-nya sih. Bukan karena kita dianggap sebagai orang yang greedy, rakus, pengen coba semua. Tapi yang paling penting adalah kita cocok nggak dengan ini. Nah, cocok itu dilihat dari mana? Cocok itu dilihat dari requirement-nya. Kalau kita bisa membuktikan kita cocok di sini, kita punya pengalaman di sini, nggak apa-apa, apply dimanapun juga bisa gitu. Berarti Anda adalah orang yang multi talenta gitu kan, multi talent. Tapi jangan sampai udah apply di 2 posisi, tapi tidak ada bukti.
kalau misalnya kita pernah at least praktek lah, latihan untuk memakai skill ini gitu. Jadi nggak masalah mau apply di 2 posisi pun nggak masalah. Atau teman-teman kirim satu CV yang agak panjang, kemudian tulis yang tadi ya, kalau misalnya ada pengalaman di bidang posisi ini dan pengalaman di bidang posisi ini. Pengalaman ya, bukan buzzword, tapi pengalaman, buktinya, detail numbernya segala macam. Itu sih, nggak masalah, yang penting harus ada buktinya. Itu jawabannya. Kak, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ayu Intan. Kak, mau bertanya lagi, apa betul di CV tidak apa-apa jika tidak mencantumkan status, agama, dan tempat tinggal? Karena saya sempat melihat di internet tentang perdebatan perlu tidaknya hal di atas dicantumkan. Lalu yang kedua, apa betul jika kita mencantumkan skill, misalnya mengoperasikan Microsoft Excel, Adobe, dan lain-lain dengan memakai skala 1-5? Kalau hal tersebut kurang tepat, sebaiknya menunjukkan skill itu dengan cara apa ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, this is very good questions juga. Dari Ayu ya. Ya, Nah, pertanyaan pertama, apakah nggak apa-apa mencantumkan status agama tempat tanggal lahir? Jawabannya adalah nggak apa-apa banget. Status agama tempat tanggal lahir nggak apa-apa banget, kecuali diminta tadi ya. Misalnya tadi diminta adalah range age-nya adalah 23 sampai 28 tahun. Nah, silakan tulis tanggal lahir gitu. Tempat lahir juga bisa. Tapi tulis willing to travel to Surabaya. Kalau misalnya di job advertisement-nya di lokernya, lowongan kerjanya itu ditulis harus mau untuk ditempatkan di Surabaya. Itu yang paling penting. Kalau misalnya ditanya lagi nih, menurut Ayu, karena banyak banget perdebatan di internet, jawaban saya tetap satu. Siapa yang membahasnya, siapa yang memberi informasinya, triple check lagi. Dia pekerjaannya seperti apa, pengetahuannya di mana, gitu kan. Dia pernah praktek di bidang area itu apa enggak. Dan jangan langsung percaya dengan hal yang dibagikan di internet. Karena bukan siapa yang paling banyak atau paling besar ya, paling besar bersuara, paling banyak kontennya, tapi siapa yang paling dalam kontennya, siapa yang punya pengalaman di sana gitu. Jadi jangan sampai langsung, oh internet banyak ngomongin ini, oke berarti ini, harus triple check lagi yang bahas siapa. Jadi nggak apa-apa kalau nggak mencantumkan status agama di tempat tanggal lahir, kecuali kalau di job advertisement-nya ada requirement seperti itu. Bahkan menurut saya pribadi, foto pun nggak begitu penting kayak tadi ya, karena bisa mempengaruhi subjektivitas dari rekruter. Tapi balik lagi, itu bakal dilihat siapa lagi, itu informasi dari mana dan konteks untuk apply-nya seperti apa. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah betul kalau misalnya tadi ya, Excel, Adobe, kalau misalnya ada skill 1-5, itu kurang tepat gitu kan. Menurut saya pribadi itu kurang tepat, karena itu tidak ada bukti. Itu sudah melanggar peraturan nomor 1 tadi ya, nomor 2 ya, show don't tell. Kalau misalnya kita tell 1-5 itu berdasarkan standar yang mana gitu. Tapi ada juga rekruter yang menganggap, oh ini orang pede nih, gitu kan, 4 dari 5 gitu. Tapi kita kan nggak pernah bisa tahu nih, kita bakal masuk ke dalam rekruter yang seperti apa. Apakah rekruter yang menganggap orang ini adalah orang yang pede, atau bahkan masuk ke dalam rekruter yang ini buktinya dari mana, dia punya Adobe yang bagus, atau skill komunikasi bagus, leadership yang bagus. Nah, caranya, balik lagi, kalau misalnya tadi Ayu punya, let's say punya Adobe Photoshop yang bagus, gitu kan, 4 dari 5. Ayu tinggal bilang, Ayu pernah buat desain ini, tiga desain ini di acara ini, dan ini linknya. Kemudian Ayu bisa lihat sendiri. Itu caranya. Jadi, langsung kasih bukti. Kalau misalnya Ayu udah punya praktis 3 kali di event besar, untuk buat desain ini, let's say pakai Adobe Photoshop gitu kan ya. Kemudian this is the link, ini linknya kalau misalnya tahu. Jadi dia bisa lihat secara objektif. Nah itu cara yang paling smart untuk membuktikan, bukan memberitahu. Semoga membantu. Oke, terima kasih banyak Kak Gilman atas jawaban-jawabannya yang sangat insightful sekali. Pokoknya kalau dari yang kita tahu nih, dari inti dari Kak Gilman itu adalah pemaparan materi bahwa kita tuh perlu show action dan juga skill yang kita miliki pada perusahaan dibanding hal-hal lainnya gitu ya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Gilman. Nah, sayang sekali karena pertanyaannya harus kita cukupkan di sini karena keterbatasan waktu. Cuman jangan khawatir untuk teman-teman sekalian bahwa kita bisa lanjut lagi nih diskusi di tempat lain, yaitu di Instagram idconsultant.id dan juga di Telegram ID Community. Jadi untuk teman-teman yang belum follow dan juga belum join Telegram kita, langsung segera join biar kita bisa diskusi lagi. Bener banget nih Al, gak kerasa ya sekarang
tadi tuh masih opening, masih deg-degan, sekarang udah mau di penghujung acara aja nih. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi dokumentasi selanjutnya, boleh nih Kak Gilman untuk menyampaikan closing statement-nya untuk webinar malam hari ini. Dipersilakan pada Kak Gilman. Oke, thank you so much. Jadi short closing statement-nya adalah kita nggak akan pernah get the job. Kita earn the job. Beda ya, get the job dengan earn the job beda. Kita ada lulusan ini, kita punya IPK sekian gitu, kita segala macam, kita nggak entitled untuk mendapat kerja. Kita harus berusaha earn the job gitu. Dengan cara apa? Balik lagi, jangan fokus ke senjatanya, tapi fokus ke skill memakai senjatanya. Jangan pernah fokus ke resumenya atau CV-nya, fokus ke skill-nya aja. Skill apa yang perlu saya tingkatkan. Kemudian sisanya bakal dipanggil. Jangan jadi orang, dan ujung-ujungnya kalau fokusnya ke sana, bukan teman-teman yang mencari kerja, tapi kerja yang mencari teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang sedang kuliah atau sedang mencari kerja. Thank you so much, teman-teman. Iya, terima kasih banyak Kak Gilman atas pemaparan materinya yang insightful sekali. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman nih yang udah mulai jadi job seeker, jadi fresh graduate yang akan segera melamar kerja nantinya. Nah, aku juga pengen ngucapin selamat dan terima kasih juga kepada teman-teman atas semangatnya dan partisipasinya, karena ini pertanyaannya cukup banyak banget sih, Kak. Ya kan, benar juga. Nah, bisa nih di kolom reaction, coba kita applause lagi untuk Kak Gilman dan kita semua. Yeay! Oke, selanjutnya kita akan ke sesi dokumentasi. Nah, teman-teman di sini aku minta tolong buat on kameranya biar nanti bisa di-screenshot nih. Ayo, boleh dari sekarang di-onin kameranya biar kita ada foto bareng. Ayo teman-teman, yang cantik, yang ganteng, mukanya dikelihatanin. Ayo, show and tell kalau kata Kak Gilman tadi ya. Ayo teman-teman, masih ditunggu ya. Yang belum onin kameranya bisa di-onin. Udah lumayan banyak yang on kameranya. Kepada panitia sesi dokumentasi, silahkan. Oke, udah siap semuanya. Kalau udah aku mulai ya. Ini ada 5 slide. Jadi siap-siap. Oke, aku hitung mundur ya teman-teman. Ya, 3, 2, 1, cheese. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1, cheese. Oke, lagi. 3, 2, 1, cheese. Oke, terakhir. 1, 2. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Laras atas bantuannya. Ya. Oh iya, aku mau minta izin juga nanti hasil screenshotnya akan kita share nih di DS kita, di Story-nya AIDA Consultant Indonesia. Jadi teman-teman yang mau lihat hasilnya boleh banget langsung follow Instagramnya AIDA Consultant Indonesia @aidaconsultant.id. Betul banget sih, jadi jangan lupa langsung follow aja ya. Oke, nah kita udah sampai di sesi akhir acara nih. Nah, sekarang panitia baru aja ngirimin link feedback yang bisa kalian isi untuk kebaikan AIDA Talk yang lebih baik lagi, yang lebih improve lagi. Kita pengen tahu nih evaluasi dari teman-teman apa aja sih gitu. Nah, selain itu juga untuk ngisi link feedback ini diharapkan agar teman-teman ngisinya dengan nama panjang dan jangan sampai ada typo-typo ya, karena ini bakal jadi sertifikat untuk kalian nanti.